يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan agar kita bisa mempelajari salah satu dari ilmunya. Maka dari itu marilah sama-sama kita mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena sangat banyak sekali karunia, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bahkan dibandingkan nikmat-nikmat yang kita ingat, lebih banyak nikmat-nikmat yang kita lupakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan aku tambahkan. Tetapi sebaliknya, apabila kalian kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua merupakan umat yang setia, yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini kita akan membedah tentang ilmu waris. Tetapi sebelum kami masuk kepada tema ilmu waris, izinkan kami menyampaikan hal yang penting. Yang pertama adalah ketika kita mau menuntut ilmu apapun itu, maka yang perlu kita awali adalah niatkan bahwasanya kita menuntut ilmu hanya untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata lain adalah ikhlas lillahi wahdah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas wajib bagi kita, karena menuntut ilmu ini merupakan bagian daripada ibadah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka hendak yang pertama kali kita lakukan adalah luruskan niat kita hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, maka wajib bagi kita bersabar. Kenapa demikian? Karena banyak dari tulabul ilm, pada awal mulanya ia semangat, tetapi di pertengahan banyak goncangan, banyak gangguan, sampai akhirnya ia pun meninggalkan ilmu tersebut. Apalagi maaf, dalam permasalahan bedah ilmu waris ini benar-benar butuh perjuangan, benar-benar butuh fokus, karena kita ketahui bahwasannya sangat jarang sekali, sangat sedikit yang memahami tentang ilmu ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keistiqomahan,
agar diberikan keseriusan dan kemudahan dalam menuntut ilmu ini. Taib ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini sebagai muqaddimah. Insyaallah slide yang udah ana bagikan di grup bisa antum buka semuanya. Insyaallah bisa dilihat di depan ini juga. Taib. Yang pertama adalah urgensi ilmu waris. Urgensi ilmu waris, kenapa kita wajib seyogjanya mempelajari ilmu waris? Setidaknya bisa kami rangkumkan karena 6 hal. Yang pertama adalah ilmu waris, mempelajarinya ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Fa in imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbad wa tadharul fitan hatta yakhtalifa ithnani al-fariḍah la yajidani man yaqdi biha. Bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang. Sesungguhnya aku adalah hanya manusia yang akan meninggal dunia. Sesungguhnya ilmu itu akan diangkat hingga nampaklah fitnah kerusakan, sampai-sampai ada 2 orang yang berselisih dalam masalah waris, sementara ia tidak bisa menyelesaikan masalah warisnya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu, Allah tidak serta-merta mengangkat langsung ilmu tersebut. Tetapi caranya Allah mengangkat satu ilmu adalah dengan dimeninggalkannya ulama-ulama, alim-alim Rabbani yang faqih akan ilmu tersebut. Maka jangan sampai takut. Kadang kalau dari awal kita mempelajari tentang ilmu waris, biasanya suka disinggung. Awas, jangan sampai takut katanya. Kenapa? Karena orang-orang yang faqih dalam ilmu waris biasanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jangan sampai takut, ini hanya guyonan saja. Yang namanya ajal sudah Allah tentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala caranya mengambil sebuah ilmu dengan dimeninggalkannya ulama atau alim Rabbani yang faqih akan ilmu tersebut. Maka salah satu ilmu waris yang akan pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, hilangnya ilmu di tengah umat. Sebagaimana waqi'nya, nyatanya di tengah kita semuanya, bisa kita hitung berapa para asatidah, berapa para ulama yang benar-benar faqih memahami tentang ilmu waris ini. Banyak dari mereka yang faqih tentang ilmu hadis, ilmu fikih, bahkan ilmu waris ini merupakan bagian daripada ilmu fikih. Ini merupakan bagian daripada ilmu fikih, tetapi subhanallah, jarang sekali orang yang benar-benar faqih yang memahami tentang ilmu waris ini. Bisa kita lihat di satu kota, kalaupun ada 1-2 itu alhamdulillah. Tetapi sepengalaman kami dakwah ke tempat-tempat, khususnya mungkin di pelosok-pelosok, sangat jarang sekali yang memahami tentang ilmu ini. Bahkan ketika mereka mengalami kesusahan bagaimana caranya menyelesaikan harta warisan secara syariat Islam, mereka ini bingung. Maka ini salah satu dari niat kami, Al-Fakir ilallah, mengajarkan ilmu ini agar kelak ilmu ini bisa disampaikan di daerahnya masing-masing. Jadi hilangnya ilmu di tengah umat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu yunza'u min ummati. Bahwasanya ilmu faraid ini adalah ilmu yang dilupakan, dan ini pula yang akan pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib, dikatakan bahwasannya nisful ilmi, setengahnya ilmu. Dijelaskan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya yang bernama At-Tahqiqatul Mardiyah fi Masailil Fardiyah. Kenapa dikatakan nisful ilmi? Ilmu waris ini setengahnya ilmu. Dikatakan bahwasannya kondisinya manusia ini dalam dua hal. Apakah ia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Maka ketika kondisi manusia dalam keadaan mati, maka ilmu waris inilah yang bermanfaat. Maka dikatakanlah nisful ilmi. Yang selanjutnya, yang ketiga, urgensi ilmu waris atau kenapa kita mempelajari ilmu waris adalah dengan mengamalkan isi Al-Quran. Bagian dari kita mengimani ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat waris. Karena dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kewajiban kita mengamalkan isi Al-Quran adalah wajib secara kafah. Tidak boleh kita memilih ayat yang kita suka, kita membuang ayat yang lainnya. Ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, wajib kita amalkan sepenuhnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Ayah. Yang kedua, menerapkan hukum Allah dalam pembagian waris. Sebagaimana tadi kami katakan bahwasannya ayat-ayat waris ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Maka sebagaimana Allah mewajibkan kita sholat sesuai dengan firman-Nya, Aqimus shalah wa atuz zakah, maka wajib bagi kita sebagai hambanya untuk mengikuti perintahnya. Maka begitu juga ketika Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kita untuk membagikan harta warisan secara syariat Islam. Maka ilmu ini merupakan ilmu yang sungguh luar biasa, mendapatkan perhatian. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada masa zaman jahiliyah, yang namanya kezaliman dalam pembagian harta waris itu jelas-jelas nyata. Wanita tidak akan pernah bisa mendapatkan harta warisan pada zaman jahiliyah. Begitu juga anak kecil. Karena siapa saja yang tidak bisa mengangkat pedang, yang tidak bisa menjaga harkat dan martabat keluarganya, tidak akan pernah mendapatkan harta warisan. Tetapi lihat, ketika datang Islam, Islam datang dengan keadilan. Islam datang memberantas yang namanya kezaliman, ketidakadilan. Maka dibagikanlah yang namanya perempuan, begitu juga dibagikan pula yang namanya anak-anak. Bahkan bayi pun yang merengek, ketika ia hidup, ia akan mendapatkan warisan. Maka wajib bagi kita sepenuhnya untuk mengikuti apa yang ada pada Al-Quran sepenuhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung mengaturnya, membagikan bahwasanya bagi istri akan mendapatkan 1/8 apabila suaminya atau mewarisnya, mayitnya, memiliki anak. Begitu juga suami mendapatkan 1/2 apabila mewarisnya istrinya tidak meninggalkan anak. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung mengaturnya dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Maka dalam surat An-Nisa bisa dilihat di layar,
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, faridatan minallah. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka inilah dalil bahwasanya wajibnya bagi kita untuk mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam mengimani ayat-ayat waris. Taib yang selanjutnya, balasan surga bagi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang ketika menyelesaikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa dijelaskan ayat 13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi, kalau kita memang manut, kalau kita memang mengikuti apa yang ada pada syariat Allah Jalla Jalaluh, terutama dalam syariat waris, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita enggan mengikuti apa yang sudah Allah putuskan, ketika kita mengingkari melanggarnya, maka hukum Allah pun nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Bayangkan, setelah Allah masukkan ia ke dalam neraka, ia pun akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ini menunjukkan bahwasannya perkara pembagian harta warisan secara syariat Islam tidak boleh ditawar-tawar. Ketika kita enggan, ketika kita melanggar, tidak mau mengikuti, maka siap-siap Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Yang selanjutnya, urgensi ilmu waris. Kenapa kita mempelajari ilmu yang agung ini? Adalah agar terhindar dari harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rizki setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput, bahkan sedikit pun tidak akan pernah ditunda rizki-rizkinya. Maka ketika seorang diambil nyawanya oleh Allah Jalla Jalaluh, maka Allah sudah sempurnakan rizkinya ia selama di dunia. Maka seharusnya kita ketika hidup di dunia ini, selain kita berusaha, bertawakal dan disertai dari doa, bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh dari harta-harta yang haram. Kenapa demikian? Apalagi zaman sekarang ini zaman yang sungguh luar biasa. Maka sebagaimana diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW 15 abad tahun yang lalu, sayati alan nasi zaman, akan datang kelak pada manusia zaman di mana orang ini tidak pernah menghiraukan dari mana ia mengambil hartanya. Apakah hartanya dia ambil dari hal yang haram? Apakah hartanya dia ambil dari harta yang halal? Sudah tidak pernah ia hiraukan. Maka terjadilah pada zaman sekarang ini. Seharusnya kalau kita memahami, mengetahui bagaimana cara kita memandang terhadap harta, adalah insya Allah kita bakalan selamat. Karena pada hakikatnya harta itu adalah bukan dengan banyaknya kita kumpulkan perkara dunia.
perhiasan dunia, kemewahan dunia, tetapi hakikat harta yang benar adalah hati yang selalu merasa cukup. Laisal gina an kathratil ard au an kathratil mal, walakinal gina ginan nafs. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia atau harta, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Apa artinya kita banyak harta tetapi tidak pernah kita syukuri? Kita sudah mendapatkan satu gunung emas tetapi masih belum cukup dan berharap mendapatkan gunung emas yang lain. Begitu juga ketika kita sudah mendapatkan 2 gunung emas, tidak akan pernah bisa bahkan berharap mengharapkan gunung yang ketiga. Maka sesungguhnya hakikat harta, ketika Allah memberikan kepada kita berapapun juga, maka syukurilah, itu sebenarnya orang yang kaya. Yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memandang harta. Ketahuilah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya harta adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah sudah menjelaskan dengan jelas dalam firman-Nya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu ini hanyalah sebagai fitnah atau cobaan. Kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kita akan dimintakan tentang harta kita. Kemana kita gunakan? Dari mana kita dapat? Bahkan Rasul mengatakan, la yazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Salah satu darinya tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 perkara. Maka salah satunya adalah tentang hartanya. Bagaimana ia peroleh dan bagaimana cara ia menginfakkannya atau memakaikannya. Lihat, urusan harta tidak hanya ditanya dari mana kita mendapatkannya. Bahkan ketika kita mendapatkan harta tersebut, maka akan ditanya, harta tersebut kita pakaikan untuk apa? Apakah kita pakai untuk jalan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita memakai harta tersebut untuk hal-hal yang Allah murkai? Na'udzubillah min dzalik. Maka seharusnya kalau kita bisa memandang harta dengan cara yang benar, maka insya Allah tidak akan ada yang namanya harta haram yang masuk ke dalam diri kita. Ikhwan semuanya, perkara harta yang haram ini bukan main-main. Bahkan Rasul menegaskan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka tempat baginya. Maka sekali lagi, jangan main-main dengan urusan harta yang haram. Walaupun itu punya ibu kita, iya. Tetapi kalau misalnya bukan hak kita, tidak boleh kita memakainya semena-mena. Begitu juga kalau memang punya adik kita, kita pun tidak boleh memakainya semena-mena. Karena itu hak adik kita atau saudara kita. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal atau dari harta haram yang masuk ke dalam diri kita. Allahumma amin. Yang selanjutnya, yang kelima, kenapa kita mempelajari ilmu waris, ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menghindari keributan, perpecahan, dan putusnya silaturahim pada sebuah keluarga disebabkan harta warisan. Ini bukan hal yang lumrah lagi. Bahkan bisa kami katakan, setiap keluarga lebih banyak gagalnya dibandingkan sukses pembagian harta waris secara syariat Islam. Tidak usah kita menunjuk yang jauh-jauh. Bisa kita lihat bagaimana keluarga kita, bagaimana tetangga kita, bagaimana kenalan-kenalan kita. Apakah mereka sudah benar membagikan warisan secara syariat Islam? Karena tidak sedikit ikhwan semuanya keluarga yang dulunya rukun, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, tetapi setelah orang tua mereka meninggal,
mereka ribut. Kenapa? Karena hanya urusan warisan. Urusan harta yang tidak akan pernah bisa mereka bawa selamanya. Karena ketika seorang meninggal, tidak ada satupun yang bisa membawa 1 perak atau 1 rupiah ke dalam kuburnya. Jadi harta yang mereka mati-matian kumpulkan, usahakan di dunia, ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 perak pun tidak akan pernah ia bisa bawa. Maka seharusnya keluarga, adik dan kakak, ibu dan anak, ayah dan anak, kakek dan cucu, nenek dan cucu, paman keponakan, sepupu, seharusnya tetap akur. Kenapa demikian? Karena kelak pada hari kiamat, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adhu illal muttaqin. Bahwasanya kelak persaudaraan yang namanya kedekatan antara keluarga, baik ayah dengan anak, itu akan saling bermusuhan kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Maka seharusnya jangan sampai urusan harta warisan membuat keluarga terpecah belah, tercerai-berai. Bahkan tidak sedikit yang sampai menghilangkan nyawa saudaranya hanya karena urusan harta warisan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga agar selalu berada di dalam real Islam ketika kita menyelesaikan pembagian harta warisan. Jadi memang yang kelima ini bisa kita lihat lah. Kalau misalnya seorang lawyer, seorang pengacara, bisa mungkin dilihat bagaimana di pengadilan banyak sekali orang-orang nih ribut hanya untuk mendapatkan harta warisan sepaling banyak-banyaknya. Kalau bisa semuanya itu harta warisan miliknya dia saja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah mengatur. Dan keadilan jangan dilihat dari kacamata manusia. Karena kacamata manusia, kacamata yang banyak khilafnya, yang banyak salahnya. Misalnya saya kasih contoh. Ketika sebuah keluarga, suami dan istri hanya mempunyai anak perempuan saja. Misalnya 3 anak perempuan. Dia tidak memiliki anak laki-laki, saudara-saudaranya sudah meninggal terlebih dahulu, lalu ayah dan ibunya juga sudah meninggal terlebih dahulu. Maka ketika suami misalnya meninggal, ia meninggalkan harta-hartanya, maka haknya 1/8 untuk sang istri, 2/3 untuk anak-anak perempuan dibagi rata. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk keponakannya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kalau ditanya kenapa Ustadz demikian, mungkin ketika si ayah sakit, anak perempuannya yang mati-matian menjaganya, sedangkan sepupunya atau keponakannya, bahkan saudaranya sama sekali tidak membantu. Belum lagi kalau misalnya mereka ini bermusuhan, tetapi ketika meninggal, kenapa ia mendapatkan hak dari ayahku? Maka kalau dilihat dari kacamata manusia, ini bukan keadilan, memang betul. Tetapi sesungguhnya keadilan adalah dilihat dari kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah caranya Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki kepada siapapun yang ia kehendaki. Tidak perlu kita bertanya, kenapa si fulan menjadi ahli waris? Kenapa sepupu laki-laki dari paman kandung misalnya dari anak paman kandung mendapatkan ahli waris? Ya sudah, caranya Allah memberikan rizki dari caranya sendiri. Tidak perlu kita pertanyakan. Maka disinilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak perlu kita ragukan. Karena Allah langsung yang mengatur tentang bagian-bagian harta waris. Maka lihat ikhwan semuanya, bisa dilihat di akhir ayat surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 semuanya dikatakan innallaha kana aliman hakima dalam surat An-Nisa ayat 11. Bahwasanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Begitu dulu dalam ayat yang lain di akhir dikatakan wallahu bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatunya. Begitu juga dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 12 wallahu alimun halim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha menyantun. Maka keadilan yang benar dilihat dari kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kacamata manusia. Insyaallah kita lanjutkan. Tadi kita menjelaskan tentang permasalahan yang sering terjadi di luar syariat Islam. Yang pertama adalah dibagi sebelum meninggal. Jadi banyak yang terjadi, sebuah keluarga sebelum meninggal misalnya ayah atau ibunya cepat-cepat dibagikan kepada anak-anaknya. Bahkan banyak yang terjadi ketika keluarga itu hanya memiliki anak perempuan saja, atau hanya dia memiliki anak angkat atau anak yang dibawa, jadi memang bukan anak dari suami dan istri tersebut, tetapi mengangkat anak, apakah anak keluarganya atau anak orang lain. Bahkan sebelum meninggal cepat-cepat ia dibagikan. Akhirnya apa? Ada hak-hak orang lain yang terzolimi, dan itu tidak dibolehkan secara syariat Islam. Yang kedua adalah konsep dibagi rata. Konsep dibagi rata, ikhwan semuanya, tidak memandang bagian anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kenapa demikian? Anak laki-laki Allah sudah tentukan bahwasannya baginya 2 kali daripada perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur demikian. Maka seharusnya kita mengikutinya. Tetapi kalau misalnya setelah memahami bagian yang telah Allah syariatkan, bagi laki-laki misalnya mendapatkan 2 miliar, anak perempuan mendapatkan 1 miliar. Dia tahu bagiannya sekian, lalu karena dia iba kasihan terhadap saudaranya yang perempuan, maka ia berikan atau ia bagi rata begitu saja, tidak jadi masalah. Asalkan ia mengetahui terlebih dahulu apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Sebenarnya ikhwan semuanya, laki-laki ketika mendapat 2 bagian daripada perempuan, laki-laki ini memiliki tanggung jawab yang besar. Bahkan ketika ibunya sudah ditinggalkan oleh ayahnya, maka yang wajib menafkahi ibu siapa? Yang wajib menafkahi ibu adalah si anak laki-laki tersebut. Hikmah-hikmah yang bisa dipetik oleh para ulama, kenapa laki-laki 2 bagian daripada wanita, daripada anak perempuan. Pertama, yang wajib mencari nafkah siapa? Yang wajib mencari nafkah itu adalah laki-laki, anak laki-laki. Sedangkan wanita, anak perempuan, tidak ada kewajiban ia mencari nafkah. Yang selanjutnya adalah laki-laki wajib memberikan mahar ketika ia hendak mempersunting atau melamar sang gadis. Sedangkan wanita, ia hanya menerima mahar tersebut. Begitu juga tanggung jawabnya laki-laki kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya yang perempuan. Kalau misalnya saudara perempuan tersebut ditinggalkan, meninggal oleh suaminya, ia sebagai seorang janda, maka siapa yang lebih berhak untuk memberikan nafkah kepadanya? Saudara laki-lakinya. Bahkan ketika ada anak yatim dari saudaranya tersebut, siapa yang wajib memberikan nafkah kepadanya? Sepamannya. Jadi memang tugasnya laki-laki itu berat sekali. Toib, yang selanjutnya ikhwan semuanya, permasalahan yang terjadi di luar syariat Islam adalah tentang konsep patrimonial, yaitu jalur laki-laki. Jadi ada sebagian adat yang mengikuti bahwasannya yang akan mendapatkan hanya jalur laki-laki saja. Begitu juga patrimonial dari jalur perempuan saja. Misalnya ini hak pusaka hanya jatahnya anak perempuan saja. Ini tidak dibenarkan secara syariat Islam. Allah sudah mengatur jalur bagian laki-laki berapa, bagian perempuan berapa. Tidak boleh yang namanya adat
Kalau sesuai dengan syariat boleh kita ikuti. Tetapi ketika adat tidak mengikuti syariat Allah, maka kita tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Yang selanjutnya adalah konsep mayorat atau dari kerabat tertua. Jadi sekali lagi, tidak ada misalnya merasa anak tertua dia yang mengatur semuanya, dia yang ingin paling banyak karena ngelihat adiknya masih pada kecil-kecil. Ini sama sekali tidak diperbolehkan, ikhwan semuanya. Yang selanjutnya adalah harta bersama atau gonogini. Ini mungkin yang kita anggap sangat lumrah sekali, tetapi sebenarnya gonogini ini bukan bagian daripada Islam. Jadi harta itu milik siapa? Milik yang mengusahakannya. Kalau rumah ini dibeli hasil dari harta suami, maka ini mutlak rumah milik suami. Kalau kendaraan ini dibeli dari jeripayah sang istri, maka ini mobil milik sang istri. Maka ketika meninggal suami, harta istri tidak boleh diambil sedikit pun juga. Jadi sekali lagi, tidak boleh yang namanya harta ini digabungkan. Makanya wajib memanage mana yang menjadi haknya suami, mana yang menjadi haknya istri. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi suami atau istri, dia hanya memiliki seorang anak saja, yaitu anaknya perempuan, maka haknya akan jatuh kepada saudara-saudaranya. Maka harus dipisahkan terlebih dahulu mana yang memang menjadi haknya suami, hartanya suami. Ketika suami meninggal, maka itulah yang ia bagikan. Begitupun sebaliknya, ketika suami ditinggalkan oleh sang istri, maka suami ini menjadi ahli waris. Maka yang dibagikan adalah hanya haknya, hanya hartanya istri yang meninggal tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar syariat ini yang harus kita hindari dan kita jelaskan kepada orang-orang awam yang tidak mengetahui ilmu tentangnya. Baik ikhwan semuanya, kita lanjutkan. Masuk ke pendahuluan ilmu waris. Taib. Definisi ilmu waris secara bahasa adalah warisan. Sedangkan secara istilah atau terminologi artinya ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak menerima warisan serta kadar bagian masing-masing waris. Jadi ilmu waris ini fungsinya untuk apa? Untuk mencari siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang tidak berhak menjadi ahli waris, mungkin karena terhalang atau karena ada penggugur warisan. Lalu kadar-kadar bagian masing-masing waris itu berapa. Jadi ini fungsinya atau arti daripada ilmu waris. Sedangkan pokok pembahasan dalam ilmu waris adalah pembagian harta waris at-tarikah. Jadi kalau dalam ilmu waris atau ilmu faraid, harta dikenal dengan istilah at-tarikah. At-tarikah ini apa? Setiap harta yang ditinggalkan mayit untuk ahli warisnya sesuai dengan syariat Islam atau bimbingan Allah dan Rasulnya. Baik itu adalah rumah, baik itu tanah, baik itu sawah, baik apapun juga, bahkan yang nilainya sedikit pun, manakala ditinggalkan oleh muwaris, oleh mayit, maka itu adalah harta warisan atau at-tarikah yang wajib diberikan kepada ahli warisnya. Tujuan ilmu waris adalah menyampaikan segenap hak waris kepada yang berhak mendapatkannya. Ini adalah tujuannya. Mana yang menjadi hak ahli waris, maka disampaikan kepadanya. Sedangkan nisbahnya ilmu waris ini adalah, ilmu waris merupakan salah satu dari ilmu syar'i. Dinisbahkan kepada ilmu fikih, yaitu salah satu cabang ilmu fikih yang penting dan banyak digunakan. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada 3 katanya. Dan selain itu maka adalah keutamaan yang lebih, yaitu ayat muhkamah, sunnah yang tegak, dan ilmu pembagian waris yang adil. Hadis riwayat Abu Daud.
Taib, keutamaan ilmu waris, ikhwan dan akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu waris termasuk ilmu yang mulia dan tinggi kedudukannya karena Allah Subhanahu wa taala langsung sendiri yang menentukan kadar bagian masing-masing ahli waris. Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana yang tadi udah kita jelaskan di atas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang. Sesungguhnya aku adalah manusia yang akan meninggal dunia. Sesungguhnya ilmu itu akan diangkat hingga nampaklah fitnah kerusakan. Sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah waris, sementara tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah warisnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Taib, siapakah perumus ilmu waris atau pemrakarsa? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Yang kedua adalah Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabda-sabdanya yang insya Allah kita nanti akan gali pada materi-materi berikutnya. Begitu juga sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in dan para imam mujtahid. Sebagaimana ada namanya yang kita kenal Madzhabul Arba atau A'immatul Arba, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka pun banyak sekali berpendapat tentang mengenai ilmu waris ini. Taib, sedangkan satu sahabat yang benar-benar faqih, yang benar-benar paling tahu tentang ilmu ini, sebagaimana Rasulullah katakan wa ufridukum Zaid, yang lebih memahami tentang ilmu waris ini adalah Zaid bin Sabit, sahabat Nabi Muhammad SAW. Taib, yang selanjutnya nama ilmu waris. Jadi ilmu waris ini ikhwan semuanya, selain dikatakan ilmu waris, dikatakan pula ilmu faraid. Jadi kadang dikatakan ilmu waris atau ilmu faraid. Bedanya antara ilmu waris dan ilmu faraid adalah kalau ilmu faraid itu membahas tentang bagian-bagian yang pasti. Sebagaimana al-furudul muqaddara fi kitabillah, bagian-bagian yang pasti yang ada dalam kitabullah. Dalam firman-Nya Allah dalam surat An-Nisa yang tadi kita sebutkan 3 ayat dalam surat An-Nisa, itu ada 6. Yang pertama setengah atau nisf, atau 1/4 atau rubu', atau thumun 1/8, atau 1/3 thulus, atau sudus 1/6 dan thulutsani 2/3. Jadi yang telah Allah tetapkan ada bagian-bagian yang pasti, yaitu 6. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3. Sedangkan ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta waris. Jadi ini adalah perbedaan antara ilmu faraid dan ilmu waris. Taib. Sedangkan ilmu faraid secara bahasa ulama membagi menjadi 5. Kadang arti faraid ini artinya kepastian, kadang artinya ketentuan, kadang artinya pemberian, penjelasan, dan al-inzal, menentukan. Taib, sedangkan secara terminologi ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam. Taib. Sedangkan sumber ilmu waris adalah pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yang ketiga adalah ijma serta ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah hukum mempelajari ilmu waris. Taib. Hukum mempelajari ilmu waris, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada seorang yang faqih tentang ilmu ini, yang sudah menegakkannya, maka yang lainnya gugur, maka hukumnya sunnah bagi yang lainnya. Tetapi yang perlu kita ketahui, melaksanakan
pembagian harta warisan menurut syariat Islam ini fardu ain, wajib bagi kita semuanya, tidak terkecuali siapapun juga. Walaupun hukum mempelajarinya fardu kifayah, tetapi menegakkan, melaksanakan pembagian harta waris menurut syariat Islam ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Baik. Sekarang permasalahan ilmu waris. Ketika kita belajar ilmu waris, apa yang kita bahas di dalamnya? Yang kita bahas adalah berbagai macam permasalahan yang mencakup kepemilikan harta waris secara fardu. Jadi bagian-bagian yang pasti atau bagian asobah sisanya. Karena Rasulullah mengatakan al-hiku al-fara'idhu bi ahliha fama baqiya fahuwa li awli rajulin dzakar. Yani serahkanlah bagian-bagian itu kepada orang-orang yang berhak, maka selebihnya atau ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki-laki yang paling dekat terhadap mayit atau yang meninggal dunia. Atau permasalahan hijab atau masalah menghalangi. Misalnya ada saudara laki-laki kandung, dia dihalangi oleh anak laki-laki kandung. Begitu juga permasalahan ilmu waris akan membahas tentang permasalahan hitungan di dalamnya dan lain-lain. Bahkan subhanallah, Allah ini sudah menjelaskan bagaimana ketika mau membagikannya harta-harta waris. Misalnya contoh, ketika si mayit ini meninggal, ternyata istrinya masih dalam kandungan. Ada dalam pembahasan ini dikatakan mirasul hamal atau hak waris anak hamil. Bahkan dijelaskan pula hak waris orang yang tenggelam, hak waris khunsa. Khunsa ini artinya banci, tapi banci yang difahami menurut syariat adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Dijelaskan semuanya dalam ilmu waris ini. Jadi sungguh luar biasa ketika ulama-ulama benar-benar mereka berusaha membuat atau menulis buku-buku agar mempermudah kita semuanya, salah satunya dalam memahami tentang ilmu waris ini. Tapi ikhwan semuanya, mungkin ini yang terakhir sebelum kita tutup dan kita akan buka pertanyaan. Baik, 3 prinsip dasar ilmu waris. Jadi ada 3 prinsip dasar ilmu waris. Yang pertama adalah syar'i, syariat. Yang kedua adalah segera, maksudnya segera ini ya segera ditunaikan pembagian harta warisan. Dan yang ketiga adalah akurat atau akurasi. Taib syar'i. Syar'i ini tentunya sesuai dan berjalan di atas landasan syariat Islam. Aturan dan ketentuan hukum yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Jadi ikhwan semuanya, tidak boleh kita menyelesaikan harta warisan dengan nafsu. Tidak boleh kita menyelesaikan harta warisan mengikuti undang-undang atau hal-hal yang bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi mengikuti secara syariat Islam wajib bagi kita semuanya. Yang kedua, kenapa harus dibagikan dengan segera? Memang banyak dari kita, bahkan hampir setiap keluarga tidak membagikan harta warisannya langsung. Bahkan nunggu, kadang sampai turun-temurun. Yang menjadi ahli warisnya ini sudah meninggal terlebih dahulu. Belum dibagikan harta warisan, tapi ahli waris meninggal. Dia meninggal, akhirnya apa? Jadi generasi kedua. Kadang udah ada generasi kedua pun sudah ada lagi yang meninggal. Maka jatuhlah ke generasi yang ketiga, cucu bahkan sampai cicit. Maka kenapa ini harus segera ditunaikan? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah aset atau harta atau atarikah yang ditinggalkan oleh si mayit. Dia ini memiliki karakter yang selalu berubah. Aset ini pastinya berkembang. Misalnya harganya yang pertama ketika ditinggalkan nominalnya sekian, tetapi akan berubah dengan berubahnya zaman. Yang kedua adalah
kemungkinan memakan hak orang lain atau haknya dimakan oleh orang lain. Kenapa demikian? Banyak ketika mayit atau ayahnya lah, atau saudaranya meninggal, ternyata muwaris ini, mayit ini dia meninggalkan aset-aset. Akhirnya aset ini pun dimanfaatkan, diteruskan oleh anaknya atau oleh saudaranya. Karena dia merasa yang meneruskan, karena dia merasa dia yang bertanggung jawab, maka dia pun mengambil hasil dari itu semaunya saja. Padahal masih ada hak-hak waris dari saudara yang lainnya, atau mungkin dari ibunya. Maka seharusnya minta izin. Ketika mau mengelola, saya mengelola dapatnya berapa bagian. Harus ada namanya keterbukaan. Jangan sampai ada hak orang lain yang kita makan. Atau sebaliknya, kalau kita membiarkan berlarut-larut tidak dibagikannya harta warisan, ada hak kita yang dimakan oleh orang lain. Tapi yang selanjutnya alasannya adalah menghindari fitnah dan buruk sangka. Maka lihat banyak yang terjadi ketika orang-orang membiarkan saja. Ketika hanya sebagian atau segelintir ahli waris yang hanya memanfaatkan aset tersebut, maka datanglah fitnah. Maka datanglah buruk sangka bahwasanya dia adalah memakan dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya disegerakan, ini akan lebih baik. Taib. Yang selanjutnya alasannya adalah keadaan dan kebutuhan ahli waris yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi ikhwan semuanya, kalau misalnya ngelihat saudara kita hidupnya penuh dengan kekurangan, sedangkan dia ini memiliki hak dari harta ibu dan ayahnya, maka seharusnya diberikan. Kenapa? Ini merupakan kezaliman. Kalau misalnya kita biarkan saja dia dalam kesusahan, sedangkan dia memiliki hak, memiliki harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Baik. Yang selanjutnya adalah akurat atau akurasi data kewarisan yang dimiliki itu harus sempurna dari berbagai sisi. Kenapa? Agar tidak terjadi kesalahan, penyimpangan, dan ketidakadilan. Jadi banyak ikhwan semuanya, ini kalau kami menjadi konsultan, ada yang bertanya kepada kami, biasanya kami kumpulkan semua ahli waris. Kadang ahli waris ada yang A ceritanya kayak begini, sedangkan yang B ceritanya kayak begini, yang C ceritanya begini, semuanya berbeda-beda. Maka wajib akurasi data yang benar itu yang mana? Kalau ketika meninggal mayit, orang yang meninggal, ahli warisnya itu siapa? Kalau memang hanya 4, maka katakanlah 4, tidak boleh ditambah 5. Ketika misalnya ahli waris ditinggalkan hanya ada anak laki-laki, anak perempuan, belum dibagikan harta warisan, misalnya anak laki-lakinya ini meninggal terlebih dahulu, apakah dia mendapatkan harta warisan? Tetap dia sebagai ahli waris, walaupun nanti harta bagiannya akan diberikan kepada istri dan anaknya apabila ia memilikinya. Kalau misalnya tidak, maka diberikan kepada saudaranya. Jadi memang akurat atau akurasi data kewarisan harus benar-benar sempurna. Begitu juga ikhwan semuanya mengenai harta warisan. Harta warisan pun benar-benar akurasinya. Kalau memang ini miliknya, maka betul apa tidak? Akurat apa tidak? Jangan-jangan ketika dia ambil masih ada sisa dari saudara yang lainnya, atau dari pamannya dan lain sebagainya. Tidak boleh misalnya hak orang lain masuk ke dalam harta warisan lalu dibagikan. Tetap harus dipisahkan terlebih dahulu. Yang akan dibagikan harta warisan adalah harta milik sepenuhnya si mayit atau muwaris atau yang meninggal dunia. Taib ikhwan semuanya, mungkin materi pada pertemuan pada kali ini kami cukupkan sampai di sini. Taib ikhwan wa akhwati, insyaallah nanti kalau misalnya ada yang bertanya bisa masuk ke dalam grup ya. Nanti insyaallah bagi yang tidak sempat untuk mengikuti kajian online, nanti akan kita kirimkan link setelah kita edit insyaallah ya.
linknya kita akan masukkan ke dalam grup. Jadi insya Allah silahkan dibuka kembali penjelasan yang sudah tadi kita sampaikan. Dan insya Allah nanti di grup kita akan buat semacam kayak soal ya. Soal, jadi insya Allah setiap selesai kajian kita akan bikin soal. Silahkan ikhwat dan akhwati nanti jawab. Insya Allah soalnya kurang lebih mengenai materi yang sudah kita sampaikan. Nanti insya Allah juga kita akan lebih aktifnya itu di mana, di dalam grup insya Allah ya. Terutama nanti kalau sudah masuk dalam masalah hitung-hitungan. Memang subhanallah ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ilmu waris ini, orang yang benar-benar suka dalam ilmu matematika, insya Allah ini akan banyak membantu ya. Jadi kalau misalnya ilmu matematikanya lemah, ini agak susah nanti pas waktu masalah hitung-menghitung. Karena di sana ada rumus-rumus, tetapi kalau orang udah faqih, mahir dalam ilmu matematika, ini akan sangat memudahkannya. Jadi dalam hitung-hitungan, sebenarnya insya Allah nanti kita akan buat sesimpel mungkin caranya, sebagaimana di grup ya. Ada contoh-contoh permasalahan-permasalahan yang sudah kita jelaskan kepada ikhwan dan akhwat semuanya. Insya Allah nanti kalau memang benar-benar serius, sebagaimana yang anak kerjakan, antuna sama antum semuanya bisa juga mengikutinya, bisa juga mengerjakannya, dan bisa juga menjelaskan kepada orang lain. Intinya dalam mempelajari ilmu waris ini, minimal keluarga kita ikhwan semuanya selamat mengikuti syariat Islam, mengikuti apa jalan yang Allah ridhoi. Na'udzubillah kita tidak tahu, karena subhanallah sepengalaman kami semuanya ketika menjelaskan pembagian harta warisan, yang paling susah ini sebenarnya apa? Memahamkan kepada orang, memahamkan kepada ahli waris, mau tidak mengikuti apa yang sudah Allah tentukan. Karena kalau misalnya mereka ini sudah mau manut kepada ketentuan Allah, insya Allah yang namanya ribut-ribut tidak ada. Yang namanya saling memutuskan silaturahim bakalan tidak ada. Kenapa? Karena ia mau manut mengikuti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun merupakan hidayah sebenarnya. Karena Allah ini sangat mudah sekali mau merubah hati kita. Hati kita kalau mau Allah rubah dalam sekejap, dari A bisa menjadi B. Dari baik bisa menjadi jahat. Begitu juga Allah bisa merubah orang jahat dalam sekejap menjadi orang baik. Maka sekali lagi mintalah kepada Allah agar kita istiqomah dalam keadaan yang baik. Maka ketika menyelesaikan permasalahan waris, yang paling susah adalah memahamkan kepada ahli waris. Untuk masalah hitung-hitungan sebenarnya tidak terlalu susah. Segimanapun banyaknya ahli waris, insya Allah bisa kita hitung. Yang susah apa? Hanya memahamkan kepada ahli waris, mau tidak mengikuti jalan yang sudah Allah tetapkan, balasannya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tidak mau atau melanggar apa yang sudah Allah tentukan, maka bagimu adalah nerakanya. Tapi ikhwan semuanya, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Nanti insya Allah ya, tadi karena keputus, nanti kita kirimkan linknya ke dalam grup insya Allah ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan. Karena kalau sekarang ini mungkin belum masuk ke dalam kasus-kasus permasalahan, tapi insya Allah nanti ketika masuk dalam kondisi-kondisi ahli waris, kenapa misalnya istri mendapatkan sekian, insya Allah mungkin bakalan banyak pertanyaan. Karena sebagaimana kami tadi sampaikan, hampir setiap rata-rata orang-orang ini bermasalah dalam pembagian harta warisannya. Mungkin ada yang harta kakeknya atau ayahnya kakek jatuhnya uyut, subhanallah sampai sekarang masih belum dibagikan. Kenapa demikiannya itu? Karena minimnya mengenai ilmu. Lalu orang kadang biasanya mengenai harta ini suka canggung. Kenapa canggung? Nanti dianggapnya, wah ini dikit-dikit sudah mau, atau maruk, atau tamak dan lain sebagainya. Padahal bukan itu.
Tadi sudah kita jelaskan. Kenapa lebih utamanya itu segera? Kenapa? Karena itu yang ditakutkan. Nanti takutkan adanya fitnah atau buruk sangka. Takutnya ada hak orang lain kemakan oleh kita, atau sebaliknya hak kita dimakan oleh orang lain. Jadi semakin segera dibagikan, maksudnya dibagikan ini tidak berarti harus cepat-cepat dijual, tidak juga demikian, tapi minimal mengetahui bagiannya, haknya kamu sekian, haknya kamu sekian. Ketika memang sudah mau dijual, jadi sudah mengetahui. Kalaupun yang mau membelinya salah satu dari ahli waris, itu tidak jadi menjadi masalah. Asalkan memang harganya apa? Harga yang wajar. Jangan sampai harga wajarnya, harga pasarannya 1 meter 1 juta, berhubung ada anaknya yang mau membeli menjadi 300.000. Ini merupakan kezaliman juga. Jadi harga wajarnya berapa, mau dimiliki oleh ahli warisnya, ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi dengan apa? Mengikuti harga yang wajar atau harga pasaran. Tapi ikhwan semuanya, mungkin kami cukupkan sekian. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang pribadi kami sendiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.